nggak bisa. Beda tadi auditori, belum ditanya udah ngasih tahu. Kalau digital harus ditanya. Jadi kalau punya anak gaya komunikasinya digital, tanya aja Bu. Gitu. Cuman lihat-lihat waktunya juga, nih anak laki pada perempuan gitu ya. Tanya. Bahkan bahasa kasihnya gaya digital ini kan waktu yang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa akan share screen terlebih dahulu. Ilmu khusus dalam komunikasi ini banyak sekali ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang sebetulnya ada di otak seperti biasa ya. Waktu itu kita sudah bicara ini saya ulas sebentar ya sedikit karena mungkin ada yang baru bergabung, nanti takut tiba-tiba langsung law of connection, nanti bingung ya. Baik, inilah yang kita sudah pelajari tentang watak, kemudian tentang hasratnya, kemudian tentang apa cara berpikirnya, ya, di mana sanguinis itu selalu siapa di otaknya. Jadi pertanyaan pertama siapa gitu ya, kemudian koleris apa, kemudian flegmatis bagaimana, dan melankolis mengapa atau kenapa. Karena watak kita dua, yang watak dasar, maka ya kita gabungkan gitu. Misalnya Mbak Lora, sanguinis koleris, berarti Mbak Lora selalu bertanya di kepalanya, siapa dan apa? Siapa dan apa tujuannya? Siapa dia? Apa tujuannya? Gitu ya. Kalau misalnya ada yang flegmatis melankolis, ya bagaimana dan kenapa? Kalau Mbak Vidi, karena koleris melankolis ya Mbak ya, apa dan kenapa? Gitu. Dia selalu berpikir untuk itu. Maka ya untuk beradaptasi dengan orang-orang yang kita sudah bisa deteksi wataknya, yang pertama kita lihat hasrat, dan kedua apa sih pola dia cara berpikirnya, ya cara berpikirnya, oke? Dan tentu ini tentang bahasa kasih juga kita mudah-mudahan grup MBS dan grup hari ini juga mungkin hadir sahabat-sahabat MEMT 1 ya, alhamdulillah. Tentu bahasa kasih dan ini semua sudah sangat paham ya insya Allah ya, dan saya yakin juga sudah diterapkan ya. Dan ada satu bahasa hadiah, nah ini hadiah kadang-kadang ada di sanguinis, ada di koleris, ada di flegmatis, tetapi memang paling banyaknya di melankolis. Baik, nah berikutnya kita akan belajar gaya komunikasi. Jadi gaya komunikasi seseorang ini berbeda dengan pasangan, anak-anak, juga mitra lainnya. Jadi dengan mengenal gaya komunikasi diri sendiri dan orang lain, kemudian berupaya, sekali lagi, berupaya untuk beradaptasi, kalau bahasa NLP mengkalibrasi, gitu ya, maka kita bisa menciptakan hubungan yang bersahabat dan meningkatkan tali hubungan hablum minan nas. Ya. Dan kita nggak bisa untuk bertahan pada gaya kita sendiri, itu nanti nggak beruntung hidupnya, ya. Hina dina tadi dikatakan oleh Allah, ya. Jadi kita harus berusaha beradaptasi, mengkalibrasi. Baik, kenapa? Karena memang watak itu kan ada di otak. Semua program kita ada di otak. Nah, karena program itu di otak, maka karena nanti dia jalan lewat sistem saraf, maka semua pesan-pesan watak kita ini itu akan membentuk ciri di wajah, gestur tubuh, perilaku, ya, kemudian cara berpikir, cara berkomunikasi. Makanya kita perlu ya mempelajarinya. Kalau di pelajaran neurolinguistik program itu kita menyebutnya meta program. Ya, meta program itu membahas watak sebetulnya. Ya, baik. Nah, sekarang khusus di komunikasi ya, komunikasi. Nah, jadi karena di sini ada watak dan bakat dan ada intelektual dan memori juga ya, ada ajaran-ajaran yang kita pelajari dari kecil dan sampai sekarang. Dan kita tahu sistem saraf kayak kabel listrik. Maka gaya komunikasi itu ternyata ada 4 ya. 1 gaya komunikasi visual istilahnya ya, kemudian gaya komunikasi auditori, gaya komunikasi kinestetik, dan 1 lagi digital ya, digital. Ini pengembangan dari ilmu NLP ya. Kalau NLP itu kan ada 5, apa yang ditangkap lewat panca indera itu ada 5 ya, mata, telinga, ya, hidung, mulut, dan gerakan kinestetik. Tetapi komunikasi itu kita bagi 4 besar. Ini sebagaimana watak yang dibagi 4 besar yang tadi kita sudah lihat ya, visual, auditori, kinestetik, digital. Oke. Nah, sekarang jadi visual itu meliputi ini ya, look, picture, see, imagine, clear ya. Auditory, sound, hear, tell me, resonate, ideas ya.
Kinesthetic, feel, touch, comfortable, connect, dan fits. Ya. Digital yaitu make sense, think, thought, process, logical, or order. Ya. Jadi ini 4 besar ini sebetulnya dia termanifest dari jenis watak. Ya. Oke, sekarang visual. Ya, kita sekalian ngecek ya, teman-teman yang mana nih gaya komunikasi utamanya. Oke, ya. Visual itu memandang segala sesuatu sebagai bentuk gambar. Ya. Kemudian mengingat dengan menciptakan gambaran-gambaran visual di dalam pikiran mereka. Kemudian belajarnya lebih cepat. Ya. Kemudian mudah bosan ketika mereka tidak punya rencana. Ini gaya komunikasi visual. Otomatis gaya belajarnya juga gaya belajar visual, ya. Menghargai waktu. Jadi mereka suka semuanya dimulai dan diakhiri tepat waktu. Ini orang visual kayak gini. Kemudian lebih suka mendapat gambaran besarnya daripada detailnya. Ini ciri khas visual, gambaran besarnya. Oke. Kemudian ekspresi yang biasa digunakan gaya visual itu kata-katanya sering ada seperti ini. Ya, itulah pandangan saya. Pokoknya nuansanya visual ya. Kemudian saya ingin mendapatkan perspektif baru. Nah, ini kan juga visual ya. Kemudian ini tidak cukup jelas. Nah, ini kan juga visual. Oke. Saya menangkap gambarannya. Oke. Kemudian berikan saya gambaran besarnya. Itu sering banget tuh ngomong gambarannya, pandangannya, nampaknya gitu juga. Demikianlah pengamatan saya. Ya. Lihat, makanya ada matanya jadi ini cuma tambahan aja ya. Tapi kalau ada orang bilang lihat, ya bagaimana pengamatanmu? Ya jelas tidak. Menurut pandangan saya, itu biasanya orang visual. Ya, nah ini kata kabur juga ini biasanya keluar dari ekspresi gaya visual. Ya, kemudian nah, gelap juga teman memang mungkin jarang ya. Tapi kalau ada orang bilang gelap, itu mungkin juga gaya visual gitu ya. Gue banget itu. Iya betul. Ya. Kemudian, bisa nggak kamu terangkan? Ya, Anda bisa nggak terangkan persoalan itu? Nah, ini gaya visual ekspresinya. Oke. Nah, kemudian kita lihat kata-kata sambutan dan perpisahan yang biasa digunakan gaya visual. Ya. Kata sambutannya itu gini. Ya, saya senang lihat kamu lagi, misalnya gitu ya. Hai, Mbak Laura. Senang banget lihat Mbak Laura lagi, misalnya gitu ya. Kemudian, kamu tampak luar biasa, gitu. Atau wah lama nggak kelihatan. Rupanya tuh setiap kalimat-kalimat sambutan dan nanti perpisahan itu menunjukkan gaya komunikasi. Nanti perhatikan mulai sekarang ya. Nah, ini sambutan kayak gini. Jadi dia yang visual itu selalu ada kaitannya visual penglihatan. Ya. Terus kalau nanti perpisahannya sampai jumpa lagi ya gitu. Sampai berjumpa lagi. Nah, itu gaya visual tuh. Ya. Sampai ketemu lagi. Jadi kalau nanti mau ngecek ini orangnya gaya visual atau gaya komunikasi yang lain, coba cek aja waktu sambutan, waktu dia menyambut atau waktu dia berpisah. Ya, ini gaya komunikasi visual. Oke. Nah, keunggulannya apa sih komunikasi gaya visual? Satu, mereka bisa beralih dari satu topik ke topik yang lain secepat kilat. Ya. Dua, piawai dalam memahami gambaran besar, ya, atau visi yang bekerja berdasarkan hal tersebut, ya, hal itu, ya. Kemudian pengelolaan waktu yang hebat ini orang gaya visual mau cepat mau tepat kan gitu ya. Kemudian ahli dalam mencetuskan gagasan-gagasan gambaran besar atau visi masa depan. Gambaran besar ya, sekali lagi gambaran besar bukan detail. Ya, kalau kita sering ngomongnya kayak gitu gambaran besar, itu berarti kemungkinan besar kita nih gaya visual. Ya. Tapi ada kesulitannya nih, ya gaya visual, kesulitannya buat orang lain itu adalah mereka menjadi kaku dan tidak luwes ketika menghadapi perubahan penjadwalan. Karena gaya visual itu pokoknya, banyak pokoknya. Ya, mereka menjadi tidak sabar ketika mendengarkan. Ingat, mendengarkan perincian, mendengarkan. Visual kan mata ya. Ini kalau mendengarkan berarti telinga, karena saraf telinganya tidak sekuat saraf penglihatannya, maka dia nggak sabar kalau mendengarkan, apalagi terlalu detail mendengarkan perincian. Ya. Mereka juga cenderung melewatkan perincian. Ya. Jadi jangankan pendengaran, gambaran terinci aja, mereka nggak terlalu suka. Ya. Pokoknya mau yang gambaran besar aja lah. Ya.
Kemudian mereka bisa menjadi tidak sabar dengan orang lain, mereka cenderung membuat orang lain dan diri mereka sendiri menjadi terburu-buru. Pokoknya udah mulai paham ya, siapa yang suka keburu-buru, itu mungkin gaya visual dia. Ya. Dan visual, ya. Bagaimana cara membangun hubungan baik kalau pasangan kita visual atau anak kita gaya komunikasinya visual dan mitra kita visual gitu ya. Cara bangun hubungan baiknya gimana? Gitu. Satu, memberikan sebuah agenda yang jelas, ya, yang jelas saja, nggak usah terlalu detail tapi jelas, ya. Saya mau ajak kamu makan untuk bicara soal acara perpisahan, atau acara pernikahan, atau gitu aja, nggak usah detail, ya. Kemudian kalau bikin rapat atau pertemuan dengan orang gaya komunikasi visual, singkat saja, ya, nggak usah, singkat aja. Dan kalau perlu dikasih tahu ya, kita akan meeting 30 menit, oke? Itu asik tuh orang gaya visual, senang yang kayak gitu dia, ya. Terus menghargai waktu-waktu mulai dan selesai, jadi sebisanya tidak diundur-undur gitu. Ya orang lain nggak datang, misalnya mau rapat, mau ada acara, orang lain nggak datang, sudah maju aja duluan gitu ya. Nah, ini visual. Kemudian apa yang merusak hubungan baik terhadap orang yang gaya komunikasi visual? Mengubah perjanjian tanpa memberi mereka waktu untuk mengubah rencana yang telah mereka gambarkan di dalam pikiran mereka. Nah, ini nggak suka nih, nggak suka dadakan juga nih. Ya, itu bisa merusak hubungan baik gitu. Ya. Dan menyampaikan cerita-cerita panjang yang terlalu banyak perincian. Oh, nggak suka dia. Ya, makanya bisa merusak hubungan baik nih kalau misalnya suami kita yang visual, atau ada anak kita yang visual, atau teman kita yang visual. Ya, pokoknya singkat-singkat aja lah. Ya, nah ini beradaptasinya nih perlu latihan memang. Ya. Terus apalagi yang bisa membangun hubungan baik? Memberikan cukup banyak pemberitahuan ketika mengubah, menunda, atau menjadwalkan ulang acara-acara. Ya, ini harus kasih tahu, sering-sering kasih tahu, tapi nggak usah detail gitu. Ya, kasih tahu, ulang-ulang. Ya, segera menyampaikan intinya ketika berbicara. Ya, apa istilah sekarang, to the point. Ya. Terus apalagi yang bisa merusak hubungan baik dengan orang yang gaya komunikasi visual? Mengadakan rapat-rapat yang lama, ya. Datang terlambat ke pertemuan yang sudah dijadwalkan. Ya. Gitu juga kalau anak kita visual, dia kan selalu mau yang cepat, Bu. Ayo dong Bu, cepet dong Bu, gitu. Ya. Dan kita meminta informasi yang mendetil pada mereka. Itu merusak hubungan baik. Ya. Kalau punya suami yang gaya komunikasinya visual, kita minta, ayah jelasin, ayah tadi kemarin ke Jatinong ngapain aja, hari ini ngapain, hari itu ngapain, itu bisa merusak hubungan baik itu. Ya, dia akan nggak suka, akan jengkel ya, misalnya begitu ya. Kemudian apalagi meninggalkan voicemail yang panjang atau mengirimkan email yang panjang untuk mereka nggak suka nih, ya. Terlalu panjang. Seneng sih voicemail, seneng juga email, tapi yang to the point aja. Ini gaya komunikasi visual. Oke. Nah, berikutnya auditori. Lah, kok ini udah jalan muncul sendiri. Auditori, mengingat apa yang mereka dengar kata demi kata. Insya Allah. Kemudian apalagi belajar dengan mendengarkan dan biasanya tanpa mencatat. Jadi telinganya sensitif banget, telinganya ini. Ya, persarafan di telinganya itu lebih kuat menangkap informasi daripada indera yang lain. Ya. Kemudian pintar cerita. Ya. Kemudian berbicara pada diri sendiri ketika bekerja atau berkonsentrasi. Ada teman-teman yang begitu? Kalau saya ini nih. Sama ya. 2 tambah 2, 4 kali 3, 12. Ya, nah ini kita auditori nih ya. Nah ini lihat aja warnanya ya. Ini berarti warna sanguinis ini auditori. Kalau visual tadi warna koleris ya. Baik, kemudian ekspresi yang biasa digunakan gaya auditori. Katakan sekali lagi, pokoknya ada kaitannya sama bunyi atau dengan kalimat ya. Kemudian mencicit seperti tikus. Orang itu mencicit, wow. Jangan ya pakai gini ya. Nada bicaranya serius banget, serius sekali. Ini biasanya orang auditori kalau ngomong banyak gininya. Simaklah uraiannya, Masya Allah. Terus ya program itu sudah dicanangkan. Nah, kemudian itu klop buat saya. Nah, ya. Kemudian ucapannya nggak enak nih telinga saya. Bukan tulisannya ya, tapi ucapannya gitu. Ya. Waduh, dia menyuarakan pendapatnya. Terus
ya masalah itu nggak usah digembar-gemborkan. Ya, aduh sudahlah jangan diributkan lagi. Nah, ini gaya auditori. Pokoknya kalimatnya coba perhatikan. Dia pasti masalahnya atau kaitannya dengan pendengaran, dengan auditori. Ya. Kemudian gaya kata-kata sambutan dan perpisahan yang biasa digunakan. Gaya auditori, kata sambutannya, saya senang kamu nelpon gitu ya. Hai Mbak Laura, aduh seneng banget kamu menelpon aku. Vera, Mbak. Hai Vera. Ya benar, senang bicara dengan Anda. Kalau ada orang yang ngomong gitu, aduh senang banget bicara sama kamu, nah, itu berarti dianya yang auditori, ya. Aduh, ya, atau saya menelpon untuk menyampaikan bahwa pokoknya ada kaitannya sama telinga ya. Dan kemudian kata perpisahannya ini, nanti kita bicara lagi ya, dadah gitu. Nanti saya telepon lagi ya nanti ya. Nah itu biasanya auditori tuh, ya. Nanti kita sambung obrolan kita ya. Jadi mulai sekarang kalau ada yang menyambut dan ada yang berpisah kita perhatikan ya gayanya. Tapi kalau sudah belajar dasar tentang watak itu tinggal kita aplikasikan ya. Kan kaitannya dengan watak sanguinis ini ya. Kemudian keunggulannya apa sih? Mereka biasanya adalah pembicara yang fasih. Ya. Kemudian banyak ide, bagus untuk diajak bertukar pikiran ya. Karena kreatif kan, banyak idenya. Ini mau ini, belum selesai ini mau ini. Suka diskusi dan memberikan penjelasan yang panjang. Nah, jelas auditori. Ya. Kemudian mereka pintar bercerita, ini sampai 2 kali ditulis ya. Kemudian mereka suka melakukan perbaikan, baik terhadap hal maupun proses. Jadi orang auditori ini kan memang spontan. Jadi dia pokoknya kasih tahu hari ini begini dulu idenya. Besok kalau perlu direvisi ya besok baru direvisi. Gitu. Jadi nggak usah lama-lama, nggak usah dipikirin dulu baru dikerjakan. Pokoknya kerjain aja dulu, nanti kalau ada yang salah kita revisi. Nah, gitu maksud dari mereka suka melakukan perbaikan. Sambil jalan ya Mbak Isa? Yes, sambil jalan. Itu bahasa populernya ya. Baik, kemudian kesulitannya apa? Cenderung berterus terang dan tampak terlalu apa adanya. Nah ini hati-hati nih. Ini bikin kesel orang lain nih. Ya, apalagi nanti ini tambah yang visual. Nah, ya. Kemudian mereka memberikan pendapat yang keras baik diminta ataupun tidak. Jadi memang gaya bicaranya kelihatan keras gitu. Ya, ini menyulitkan orang lain jadinya. Jadi orang lain udah takut duluan. Ya. Kemudian cepat marah apabila merasa tidak didengarkan. Nah, ini harus kita paham nih ya. Kalau kita punya anak yang auditori, maka ya kalau dia ngomong kita harus dengerin tuh. Ya. Mereka sering menyela dan sulit membiarkan orang lain menyelesaikan ucapan mereka. Nah, kalau ada anak atau suami ya yang suka nyela kita ngomong itu bisa saja di auditori itu. Atau kalau kita yang auditori, kalau kita sudah tahu ini menyulitkan orang, ya kalau kita menyela gitu ya, maka kita tahan untuk tidak menyela. Ya, apalagi kalau lagi meeting ya, orang lagi ngomong dia tahan deh. Buat orang gaya auditori suruh tahan untuk idenya nggak cepet-cepet disampaikan itu betul-betul penuh perjuangan. Ya. Tapi insya Allah pahalanya banyak itu. Ya. Kemudian cenderung melompat dari topik ke topik. Ya, jadi karena dia banyak banget yang mau diceritakan gitu. Itulah makanya kalau kita tahu bahwa kita gaya komunikasi auditori dan kita mau meeting, makanya kita harus ada tulisan-tulisan sedikit. Kita punya catatan-catatan sedikit supaya poin demi poinnya itu teratur. Kalau kita mau seminar atau ceramah dan kita gaya auditori, ya itu paling enak pakai slide ya, supaya dia tepat ya punya ya susunan-susunannya. Okay? Baik, auditori bagaimana untuk membangun hubungan baik pada orang yang gaya komunikasinya auditori? Tentu coba tanya tentang diri mereka. Oh, bisa cerita tuh panjang tuh. Ya, tapi itu untuk membuat hubungan baik itu harusnya, ya. Begitu juga buat suami, buat anak kalau kita tahu dia gaya komunikasinya auditori ya. Dan dia udah datang, nah kita lihat lagi ya dia laki apa enggak nih. Kalau anak laki-laki ya diamkan dulu 10 menit. Setelah 10 menit tanya, "Gimana Nak hari ini Nak? Kamu Nak? Tadi gimana Nak pasienmu Nak?" Misalnya gitu ya, karena Mas Lana auditori soalnya, ya. Kemudian tidak menekan mereka. Ini kalau mau membangun hubungan baik, nggak menekan mereka. Ya. Kemudian membantu mereka tetap pada topik. Kalau nanti udah cerita kemana, kita ikut aja. Terus nanti kita bisa bilang, ayo kembali ke laptop. Iya, karena memang auditori ini dia senang sekali bercerita. Apalagi informasi yang dia punya kan banyak, dia akan cerita. Terus merusak hubungan baik, gimana orang merusak hubungan baik dengan auditori ini? Melakukan hal lain ketika mereka berbicara pada Anda. Kalau punya suami,
gayanya auditori, dia lagi ngomong terus kita juga pegang gadget, marah itu dia. Ya, walaupun kita nggak tatap matanya ya, paling nggak kita nggak pegang apa-apa. Saya kalau suami Mas Pri kan juga ada gaya auditorinya juga. Kalau dia udah ngomong, saya langsung taruh itu laptop dan tangan kalau perlu dikedepanin gitu, jadi dia lihat. Walaupun kita nggak tatap matanya terus ya, kita sambil lihat sekali, terus sambil cantik-cantik gitu lihat ke bawah, terus lihat lagi. Ini harus kita sadari bahwa memang beginilah hablum minannas yang ingin kita jalin. Nggak boleh kita merasa ini gue emang kayak gini orangnya, nggak bisa kayak gitu. Ya. Baik, kemudian ya pada saat dia cerita kita terlalu menyela dia atau kita menginterupsi dia kita akan rusak hubungan baiknya. Biarkan dia cerita, walaupun nanti kita kira-kira dia ada koma ya. Jadi kembali ke sini nih Mas, ya boleh kayak gitu ya. Meninggikan suara Anda saat berbicara pada mereka, ya itu merusak hubungan baik. Padahal orang gaya auditori ngomongnya cukup tinggi juga. Cuman kalau orang lain yang tinggi, dia tersinggung. Ya, baik. Kemudian apa lagi dalam membangun hubungan baik? Ya, mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Jadi kalau orang gaya komunikasi auditori sedang bicara, dengarkan penuh perhatian. Kalau dia cerita lucu ya kita ketawa juga dikit, ya. Karena kalau dia udah cerita lucu terus kemudian kita nggak ketawa, dia bisa sedih tuh. Punya suami suka cerita lucu, kadang-kadang garing. Kita nggak ketawa, dia langsung sensi. Allahu Akbar. Ya udah ketawa aja, nanti dalam hati apa tadi lucunya ya. Dipikirin lagi ntar. Ya. Mengulang kata-kata pada mereka, ya ini bagus untuk membangun hubungan baik. Ya. Kemudian mengatakan pada mereka bahwa Anda mendengarkan mereka. Aku dengar kok ayah, gitu. Ya. Ayah aku dengar kamu kok. Ya. Ayah, Mas waktu itu aku dengar kamu bilang gini. Nah itu seneng dia. Ya, untuk membangun hubungan baik. Oke. Kemudian kalau merusak hubungan baiknya bagaimana? Ya, berbicara dengan nada yang kasar. Rupanya dia nggak suka ya. Kemudian memburu-buru mereka ketika sedang berbicara. Dia lagi cerita, lagi mimpin rapat, suruh buru-buru. Wah ngamun ntar. Atau lagi cerita biasa aja, disuruh buru-buru. Wah ini bisa merusak hubungan baik nih. Kemudian menggunakan kata-kata dengan sembarangan atau salah mengeja. Dia marah tuh kalau kita menggunakan kata-kata sembarangan atau salah mengeja. Ini yang merusak hubungan baik kalau lawan bicara kita adalah gaya komunikasi auditori. Tapi yang merasa gaya komunikasinya auditori, mulailah kita pahami nih. Supaya nggak usah terlalu baper ya, supaya terlalu sensitif. Baik, nah sekarang kinestetik. Kinestetik ya biasanya bicara tenang. Kemudian paling mudah belajar dengan melakukan. Dia mengerjakan ya dia coba dia pakai ya, atau apa istilahnya kalau anak sekolah di role play-nya ya. Kemudian membutuhkan waktu untuk merasakan dengan cara mereka terhadap informasi baru. Kinestetik ini nampaknya bergerak, nampaknya juga dia mengandalkan perasaan kinestetik. Ya. Kemudian memiliki kecenderungan menyentuh tulisan, benda atau orang. Jadi kalau misalnya ada teman kita kalau ngomong pasti dia rasanya mau peluk gitu, mau pegang gitu ya, atau nyentuh bahu, itu biasanya komunikasi kinestetik. Dan lagi pandemi kayak gini disuruh jaga jarak, itu gemes banget, pengen menyentuh sesuatu gitu, tapi nggak bisa kan karena pandemi kayak gini ya. Kemudian ekspresi yang biasa digunakan gaya kinestetik adalah ayo kita sentuh persoalan ini. Kalimatnya suka muncul begitu ya. Rasanya cocok dengan saya. Cocok tuh. Udah cocok tuh. Cocok. Pokoknya banyak banget kata-kata cocoknya. Itu dia kinestetik tuh. Ya cocok tuh. Nah gitu. Ya menjadi nyaman dengan misalnya gitu. Ada kata nyaman, sentuh, cocok ya. Saya mulai menangkap maksudnya. Ya. Saya mulai menangkap maksudnya ya gitu. Kemudian tuntun. Kata tuntun juga sering pada gaya kinestetik ya. Tuntun saya untuk menempuh proses ini ya. Kemudian sekarang semua itu berada dalam genggaman saya. Ya. Ini kan kelihatan ya, dia ada gerakan dan ada rasa di sini ya.
saya selalu tersandung dalam hal ini. Aduh, saya tersandung terus dalam hal ini. Kemudian dia menyuarakan pendapatnya. Ini kayaknya sebetulnya bukan kinestetik ya, tapi mungkin dari rasa ya, rasanya. Baik, saya menampung semua masukan, ya. Sudahlah, jangan diributkan lagi. Nah, ini barangkali yang dia ambil bukan kata-katanya, tetapi rasa ya, rasa dari ya, jangan diributkan itu ya. Oke. Baik, kemudian kata-kata sambutan dan perpisahan yang bisa digunakan gaya kinestetik. Sambutannya, aduh saya seneng banget kamu menelpon. Jadi kalau tadi pada auditori, saya senang kamu menelponnya yang dia senang. Tapi kalau ini adalah rasa tadi, senang banget. Oh ya kalau udah banyak, senang banget, aduh gembira banget, itu udah gaya kinestetik. Ya. Tuh, saya gembira mendengar suaramu. Dari gembiranya ya. Kemudian, aduh aku berdebar-debar menunggu hari ini. Aku berdebar-debar menunggu acara ini, berdebar-debar. Itu dia gaya kinestetik. Ayo mari kita duduk bersama. Nah, duduk kan ini juga kinestetik karena ini gerakan kan. Kemudian senang rasanya bisa berhubungan lagi. Nah ini ya ada rasa di sini, udah jelas nih rasanya. Pokoknya kalau ada orang ngomong rasanya gitu ya, senang banget, bahagia banget, nah itu atau yang ini nih contoh-contoh yang ini, itulah ciri-ciri orang yang gaya komunikasi kinestetik. Terus kalau dia perpisahan, bagaimana perpisahan ya? Hati-hati di jalan ya. Nah itu. Pokoknya kalau nanti ada temen atau siapa, hati-hati di jalan ya. Oh itu di gaya kinestetik gitu. Karena itu sambutan sama perpisahan ini kan sering spontan ya. Gak mungkin dia atur-atur hari ini mau bilang hati-hati di jalan ya, besok take care gitu kan, gak mungkin diatur. Kemudian peluk cium, itu dia orang kinestetik juga tuh peluk cium. Ya. Kemudian apa? Senang berhubungan dengan kamu. Nah ini juga kinestetik ya. Dan saya akan segera menghubungi Anda. Kalau saya nanti telepon kamu ya, itu auditory. Saya akan segera menghubungi Anda. Nah, ini kinestetik ya. Salam untuk keluarga ya. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga. Kinestetik banget. Itu kayak gitu sebetulnya ya. Baik. Dan keunggulan komunikasi gaya kinestetik apa? Mereka pandai dalam membangun hubungan. Ya. Makanya tadi banyak hubungan-hubungan. Saya menghubungi kamu. Ya. Mereka sangat setia ya kinestetik. Kemudian mereka menyayangi dan mendukung. Ya, mereka kuat melakukan hal yang monoton. Pekerjaan yang monoton, ngajar ya termasuk tuh orang-orang kinestetik tuh kuat ngajar. Yang dibicarakan kan hampir sama, tapi karena audiensnya beda kita ulang lagi itu namanya pekerjaan monoton ya. Kerja sebagai kalau di kantor ya sebagai pegawai kerjaannya monoton itu aja, itu juga yang namanya monoton ya. Baik. Kemudian mereka adalah pemain tim yang hebat. Ya, mereka kalau bertim karena memang gaya komunikasi kinestetik pandai membangun hubungan itu dia yang nanti ya membangun hubungan antara orang satu ini dengan yang teman satu lagi. Ini gaya kinestetik. Oke. Kemudian kesulitannya apa komunikasi gaya kinestetik? Kalau ada diri kita yang kinestetik itu nyulitin orang gitu ya. Atau ya teman kita yang kinestetik itu kesulitannya yang diterima oleh kita tuh adalah sering sulit mengambil keputusan yang cepat. Ya. Kemudian kewalahan bila dihadapkan dengan terlalu banyak pilihan. Ini kesulitannya nih. Ya, beda sama visual tadi ya. Kemudian mereka bisa sangat bimbang dalam mengambil keputusan. Ya. Kemudian mereka membutuhkan lebih banyak waktu dalam menyelesaikan tugas. Nah, ini yang kinestetik. Ini kira-kira apa nih? Watak apa yang kinestetik? Ya, pragmatis. Oke. Nah, kinestetik, bagaimana membangun hubungan baik dengan kinestetik? Memberikan agenda pertemuan di tempat yang nyaman. Jadi kalau ngajak orang kinestetik, yang gaya kinestetik, cari tempat yang nyaman. Sambil ngopi, kan, sambil makan pisang goreng, pokoknya tempat nyaman. Ya. Terus, peka terhadap kebutuhan mereka untuk nyaman dalam lingkungan fisik mereka. Ya. Karena orang kinestetik kan orang yang maunya rileks ya. Mau rileks, santai, maka kita harus tahu ya ini tempatnya nggak nyaman nih, terlalu banyak orang, tempatnya ya terlalu banyak asap rokok atau terlalu banyak ini itu. Nah ini ya.
memprioritaskan berhubungan dengan mereka dalam situasi kelompok agar mereka merasa disertakan. Karena orang kinestetik nggak ngeyel, ya orang kinestetik ini komunikasinya nggak ngeyel kan, dia selalu ya mau hubungan ini baik dan damai. Makanya kadang-kadang kalau dalam kelompok orang sering nggak memperhatikan dia. Makanya kalau kita yang bukan kinestetik dan kita punya teman kinestetik di kelompok, cobalah kita yang menegurnya duluan, menghargai dia duluan. Ya. Kemudian merusak hubungan baik dengan orang yang gaya komunikasi kinestetik, ya. Kalau dia merasa tidak dilibatkan, orang kinestetik karena dia orang pragmatis kan dia apa-apa boleh kan? Iya boleh, ya terserah. Tapi kalau nanti kita ya tidak tanya lagi tentang apa yang dia pilih, nanti dia bisa merusak hubungan baik karena dia merasa tidak dilibatkan. Kemudian disela atau ditekan ini juga ya dia tidak suka ya. Kemudian juga menjejali mereka dengan terlalu banyak gagasan atau pilihan sekaligus. Kan tadi dia punya kesulitan ini kan adalah ya sulit untuk mengambil keputusan yang lebih dari yang banyak gitu kan. Makanya kalau ada kita punya anak, punya suami atau punya teman yang gaya komunikasinya kinestetik, kita kasih terlalu banyak pilihan sekaligus, lebih dari 2, ya itu bisa nggak enak dia nggak suka lah istilahnya, dia nggak seneng, ya. Jadi bisa merusak hubungan baik. Ya. Oh ya kalau punya keluarga, punya teman yang gaya komunikasinya kinestetik, kasih pilihan tuh kalau nggak 1 ya 2 ini gitu. Ya. Kemudian apalagi membangun hubungan baik, memberikan waktu atau tanggal mulai dan selesai untuk semua acara dan tugas. Ya dia senang tuh kalau misalnya tanggal sekian nanti kita mulainya misalnya jam 10, nanti selesai jam 1 siang. Nah, dia suka ya kayak gitu. Ya. Memberi mereka waktu untuk kreativitas, bersenang-senang, bermain dan bergaul. Karena kinestetik ini memang senang bergaul, senang berhubungan, dia senang hubungan. Kemudian menawari mereka sedikit pilihan yang jelas dan sederhana. Nah ini tadi yang saya bilang. Ya, jadi pilihannya yang jelas dan sederhana gitu, nggak usah rumit. Ya, itu aja kadang pilihannya jelas ya terserah kok, terserah kamu, gitu. Ya. Dan merusak hubungan baiknya, apalagi meremehkan kontribusi intuitif dan emosional mereka terhadap sebuah rencana atau tugas. Orang kinestetik ini intuitif banget memang. Ya, feelingnya main, nah istilah awamnya kayak gitulah ya, karena rasa dia, ya. Perasaan saya nggak enak nih, nah misalnya kayak gitu kan ya, jangan lewat situ deh, nah gitu, apaan sih, itu namanya meremehkan ya. Atau misalnya ada sebuah tugas atau rencana, dia memberikan usulan dengan menggunakan rasa, ya, perasaanku, nah kadang-kadang begitu kalimatnya ya. Nah ini kita harus hargai sebetulnya. Dan menghentikan kesenangan dan mematikan kesenangan mereka ya. Jadi kadang-kadang mereka senang nonton gitu ya, terus kita larang atau mematikan kesenangannya, menghentikan kesenangannya, itu bisa merusak hubungan baik. Ya. Nah ini digital ya, ini gaya komunikasi digital. Ini siapa coba yang digital ya? Nah, mengingat dengan langkah-langkah dan urutan-urutan, ya. Terus mengolah informasi dengan cara metodis, rasional, dan logis. Nah, kemudian apa lagi? Sangat berorientasi detil. Oke. Kemudian belajar dengan mengolah hal-hal di dalam pikiran mereka. Cara belajarnya begitu dia. Ya. Kemudian membutuhkan waktu untuk memproses informasi baru. Mbak Laura, kira-kira kalau digital ini watak apa yuk? Ini sudahlah urutan-urutan dan melankolis ya Mbak Aisyah ya Mas. Ya, belajarnya mengolah dalam pikiran ya, ini jelas digital communication. Oke, ekspresi yang biasa digunakan gaya digital, kata demi kata. Ya, dia hampir sama juga dengan auditori tadi, tapi dia ada kata demi kata gitu. Detail kan. Kemudian memaknai hal ini. Ya, saya akan pikirkan hal ini. Wah jelas ya kalau ada yang bilang saya akan pikirkan hal ini. Think about it. Wah itu gaya digital. Kemudian memusatkan perhatian pada perhatian. Kemudian tidak diragukan lagi. Juga gaya digital. Saya tahu. Kalau ada orang bilang iya saya tahu. Itu sering banget komunikasi digital saya tahu.
Ya, kalau tadi komunikasi kinestetik, ya terserah kamu. Ya, terserah saya, yang terserahnya ya. Kemudian menggambarkan secara detail. Tolong kamu gambarkan secara detail. Wah, ini bisa dua nih. Bisa kombinasi yang gaya digital dan gaya visual nih kan. Menggambarkan secara detail. Ya. Kemudian aku tahu apa yang kamu maksudkan. Jadi udah aku tahu apa yang kamu maksudkan. Ya, aku tahu nih udah jelas nih. Dia gaya komunikasi digital. Ya. Kemudian kata-kata sambutan dan perpisahan yang biasa digunakan gaya digital. Ya. Sambutannya, halo, hai. Orang digital gitu kan? Hai. Apalagi laki-laki. Hai, halo. Iya. Gitu doang sambutannya ya. Anak saya yang ketiga, Mas Kakung tuh kalau nyambut gitu. Hai. Hai, kalau Kakung. Iya. Cuma gitu doang. Ya. Ini Kakung. Ini Iwan, gitu doang. Kalau nanti dia ketemu orang baru gitu ya, nggak kayak yang watak yang lain itu kan. Ini simple aja, ya. Karena memang orang gaya komunikasi digital itu, apalagi ketemu orang baru, dia tidak aman secara sosial, dia pasti ya separuh-separuh gini ngomongnya. Datar juga ya Mbak Isa? Ya, datar, iya. Face gitu ya. Halo, hai. Satenya Bang, 30 tusuk. Datar. Susah. Oke, kalau perpisahannya sekian dulu. Simple banget, sekian dulu ya. Sampai nanti. Kalau tadi yang lain kan ya sampai jumpa kan gitu ya, itu kan visual ya. Nanti saya telepon ya, itu auditori gitu ya. Jadi sampai nanti, sekian dulu ya, dadah. Kalau teman-teman ada yang punya suami gayanya digital gini, ya namanya juga digital. Ya nggak usah diminta untuk dia macam-macam hal ya, karena nanti merusak hubungan ya. Jadi keunggulan komunikasi gaya digital, mereka ahli dalam memecahkan persoalan-persoalan rumit, jelas banget. Ahli strategi yang hebat, ya. Kemudian piawai dalam mengelola dengan detail. Mereka unggul dalam mengurutkan dan menyusun tugas dan proyek. Namanya juga urutan yang digital. Ya. Nah, kesetiaan mereka begitu kuat. Ya, nah, ini luar biasa nih orang melankolis dengan komunikasi gaya digital. Kemudian kesulitannya apa nih kalau buat kita kalau ada mitra atau pasangan yang gaya digital? Satu, lambat mempercayai orang baru. Juga lambat mempercayai hal-hal baru, bahkan lambat mempercayai konsep-konsep baru. Makanya kadang kalau kita bikin training, saya tahu teman-teman peserta ada yang melankolis, wah ini gaya komunikasinya digital. Itu pasti bertanyanya mengulang-ulang, dan dia akan mikirin itu konsep baru yang diberikan di dalam training, kan gitu ya. Tapi itu begitulah gaya komunikasi digital. Walaupun ya yang penting kita kan tahu, oh ya ini dia harus berkali-kali dikasih tahu nih bagaimana konsep baru gitu. Kemudian mereka tidak membagi-bagikan informasi dan harus diminta secara khusus. Orang digital itu harus ditanya ya dia supaya dia ngasih informasi. Kalau nggak ditanya dia nggak bilang. Beda tadi auditori, belum ditanya udah ngasih tahu. Kalau digital harus ditanya. Jadi kalau punya anak gaya komunikasinya digital, tanya aja Bu. Gitu. Cuman lihat-lihat waktunya juga, nih anak laki pada perempuan gitu ya. Tanya. Bahkan bahasa kasihnya gaya digital ini kan waktu yang bersama. Dia duduk sama ibunya, dia duduk sama ayahnya, dia nggak ngomong apa-apa tuh. Harus ditanya memang. Ya. Kemudian mereka bisa menjadi keras kepala bila disuruh-suruh. Jadi ya kalau punya anak gaya digital nggak usah terlalu ditekan, disuruh-suruh ya. Dia keras banget nih. Banget nih. Ada satu di rumah. Mereka tidak suka disela juga, apalagi laki-laki udah ngomongnya panjang, detil, disela. Yang nyela istrinya, itu udah. Itu antara kombinasi otak laki-laki, watak melankolis, dan bahasa kasih waktu, dan gaya komunikasi digital. Ya. Sabar-sabar Mbak Lora. Ya. Baik. Nah, digital, bagaimana membangun hubungan baik? Satu, memberikan agenda yang detail. Nah, kalau kombinasinya dengan yang visual, baik tadi ya visual, memberikan agenda yang jelas.
Kalau digital memberikan agenda yang detail. Nah, karena watak itu dua, berarti gaya komunikasi bisa dua kombinasinya itu. Yang visual digital sudah jelas, detail, asik. Pusing ya. OMG. Yes. Dan membuat penjadwalan bersama mereka. Ya, ini kalau bikin jadwal nggak sama-sama mereka nanti diulang lagi loh. Mending sekalian sama mereka kalau ada mitra yang punya gaya komunikasinya digital. Ya. Kemudian memberi mereka waktu untuk menjelaskan dengan detail. Ya, nah ini kalau mau membangun hubungan baik. Ya. Tapi kalau merusak hubungan baik, merusak itu paling cepat ya. Kalau kita melanggar ruang pribadi mereka, oh ini merusak ruang baik, ya, hubungan baik ini. Ya. Kemudian mendesak mereka saat mereka sedang fokus mengerjakan sesuatu. Wah, ini paling nggak bisa nih. Anak, suami, mitra, adik, bapak, ibu kalau yang punya digital, dia lagi sedang apa ya? Misalnya gitu ya, yang lagi betulin motor. Padahal nih mau minta tolong nih ceritanya nih, ya tolong dong jemput lagi misalnya gitu ya. Kalau tapi suami saya bukan digital, ya itu nggak bisa. Udah tahan-tahan aja yang punya suami komunikasi digital. Oh, lagi ngerjain sesuatu. Atau boleh tanya ya, ayah sibuk banget nggak? Kalau ini dadakan ya harus kasih tahu juga. Tapi tanya dulu sibuk banget nggak? Pasti dia tanya kan kenapa? Karena kan orang digital selalu nanya kenapa kan gitu. Ya. Baik, menyajikan terlalu banyak gagasan dan tidak memberi mereka waktu untuk mengolah detail. Jadi kalau ada teman yang digital, pasangan digital, anak digital itu kalau kita kasih gagasan kasih waktu aja. Kasih waktu biar nanti dia mikir. Ya, dia mikir. Oke. Terus apa lagi untuk membangun hubungan baik? Gunakan logika serta berikan fakta dan angka saat mengambil keputusan. Nah, ini kesenangannya orang digital atau orang melankolis kan. Kemudian menyediakan lingkungan kerja yang tenang dan pribadi. Nah, kalau punya suami komunikasi digital, tolong siapkan tempat khusus buat mereka dan tidak sentuh barang mereka. Nah, ini kalau mau membangun hubungan baik nih. Apalagi kalau pasangan hidup ya. Anak-anak juga gitu. Kalau anak-anak bilang, Bu, aku mau mejaku begini, aku mau pakai mejaku begini, itu harus kita sediakan itu. Dan nggak boleh ada yang kotak-katik itu meja mereka. Dia tahu, gerak sedikit aja tahu. Ini gerak ini, pasti tadi ada yang duduk sini nih. Ya Allah, tahu. Kok tahu? Ini, tempat pensil aku gerak nih 30 derajat. Aduh. Oke, memberi mereka persiapan yang cukup. Pokoknya nggak boleh dadakan lah intinya ini kalau komunikasi digital ya, kalau mau membangun hubungan baik. Dan kalau kita ingin merusak hubungan baik, masa ingin merusak ya? Menganggap kontribusi mereka sudah semestinya dan lupa berterima kasih. Ini nih lucu banget ya, orang digital ini kan kadang-kadang kalau ngasih idenya kan apik ya, karena dia pikirkan lebih detail ya. Tapi kadang-kadang orang itu suka lupa bilang terima kasih. Itu dia sedih banget loh, walaupun dia nggak ngomong apa-apa, nggak langsung marah saat itu, tapi dia sedih. Ya. Baper ya langsung ya Mbak? Iya, langsung. Pokoknya cepet aja, terima kasih ya, idenya detil banget ya. Itu seneng banget kalau dia bilang, idenya detil banget, idenya mendalam banget, wah dia seneng banget itu. Ya. Kemudian mengubah agenda tanpa menyertakan mereka dalam prosesnya. Nah, udah deh, rusak hubungan nih. Ya, nah ini tadi ada 4 dari komunikasi ya, visual, auditori, kemudian kinestetik dan digital ya. Tapi sekali lagi ini kan gampang buat teman-teman yang sudah mulai dan sering belajar watak dan sudah ngelotok kalau bahasa rambutan udah ngelotok tentang watak ya. Tapi ini ada tambahan sedikit untuk kita jauh lebih baik dalam membina hubungan. Ya. Nah, sebelum saya buka tanya jawab, ini ada sedikit ilustrasi ya. Ini ada cerita nih ilustrasi ya. Namanya Ani. Ani. Ani, maafkan aku Ani. Ani. Sama Satria bergitar dong. Gitu. Ya. Ani ini gaya komunikasinya kinestetik. Dia merasa sangat tidak dapat membangun hubungan dengan rekan kerjanya. Ya. Rekan kerja tidak mau diajak pergi makan siang atau minum kopi bersama. Dan dia khawatir bahwa rekan kerjanya tidak menyukainya. Kan kinestetik kan? Kan senang pergi ke tempat nyaman kan? Tadi kita punya penjelasan tadi kan. Nah, sementara itu rekan kerjanya kesal karena proyek yang sedang mereka garap bersama nampaknya belum bisa. Ini kenapa ya kalau kita ketik bisa langsung loncat jadi bias ya? Selesai. Wah ini juga nih ya. Dalam waktu cepat. Jadi Ani mau ngajak temennya nih, ya.
Ini ada dialognya kayak gini. Ya, ini sebentar ya. Ini kita hilangin dulu. Set, kalau nggak bingung nanti. Oke. Kata Ani, saya ingin makan siang bersama supaya kita bisa bicara tentang bagaimana perkembangan proyek kita sejauh ini gitu ya. Kita bicara ya. Mau ajak makan siang terus ada bicara ya. Kata temennya, saya udah berencana mau melakukan 4 atau 5 hal nih selama waktu makan siang ntar nih. Apa sih sebetulnya yang ingin kamu bicarakan? Ya, nanti deteksi ya. Rekan kerja ini gaya komunikasinya apa ya? Deteksi ya. Oke, kata Ani, saya ingin makan siang. Kenapa jadi gini? Dan ngobrol-ngobrol aja sama kamu, kata si Ani gitu. Terus kata rekan kerjanya, sejujurnya saya lebih suka kalau kita punya agenda yang jelas. Jadi saya tahu apa yang akan kita bicarakan dan berapa lama waktunya. Bisakah kita mengadakan rapat setengah jam pada pukul 2 setelah kita berdua kembali dari makan siang? Ya. Ani, ya bisa. Saya juga berharap mendengarkan perkembangan kamu di waktu makan siang, kan gitu. Ini Ani kan jelas kinestetik ya. Jelas banget kinestetik, dia ingin makan siang, nyaman, ya, ngobrol-ngobrol. Ini kan ada bicara nih, ngobrol-ngobrol. Apalagi nih mungkin kinestetik auditori nih ya. Kemudian ini udah jelas dia pengen ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Dan tapi rekan kerjanya begini dialognya. Ini kira-kira rekan kerjanya watak apa nih kira-kira? Nah, rekan kerjanya watak yang coba siapa yang tahu? Ya, silakan jawab. Ini ada yang jawab, rekan kerjanya visual, digital. Oke. Siapa tuh? Yang digital dari namanya nggak ada nih, dari Galaxy doang. Tapi kalau ya. Banyak kan digital, tapi Sylvia bilang visual. Oke. Ya. Visual lagi juga Melisa ya tadi ya. Oke. Ada digital melankolis. Nah, dituliskan. Rekan kerjanya ya. Ada ya, rekan kerja. Ani kan kinestetik. Mulai banyak yang jawab visual. Sekarang udah mulai banyak visual, tapi ada yang kombinasi visual digital juga. Ada yang jawab satu beda nih auditori. Oke. Ya, baik. Yang menjawab visual mendapatkan mendapatkan apa ya? Ya, voucher Carrefour. Diambil itu Anis itu. Anis ya. Indomaret nih kalau gitu voucher Indomaret. Kita Indomaret aja. Iya, betul ya. Ya, visual ya. Nah, kalau Ani kan ya, nah ciri-ciri teman Ani kan ini tadi ya. Dia ingin mengetahui apa isi agenda Ani kan. Terus dia ingin menjaga rapat dengan singkat dan langsung ke intinya. Makanya tadi visual kan kayak gitu kan gayanya ya. Terus dia ingin kerangka waktu yang spesifik untuk rapat itu sebetulnya itu. Tapi Ani kan tadi mau ngobrol-ngobrol doang. Ya ampun. Ya, sampai banget deh. Dia tidak mau mencampurkan bisnis dan pergaulan. Gaya visual kan to the point kan. Ya. Bisa jadi misalnya kalau udah visual kemudian digital, visual digital. Cakep banget itu ya. Oke, nah jadi gimana dong sebetulnya kalau kita kinestetik, ini contoh ya, karena saya kasih gambaran kinestetik karena ini aku banget gitu. Jadi kalau kita punya rekan kerja visual atau mitra pasangan juga visual gitu ya, ini kan antara pragmatis sama koleris nih sebetulnya ya. Sebetulnya kita bilang saya ingin mendapatkan gambaran lebih baik atas perkembangan proyek kita. Tadi Ani waktu di awal ngomong sih, cuman dia ngomongnya saya mau bicara-bicara gitu, saya mau bicara tentang proyek kita. Lah, gaya visual diajak bicara itu kan auditori. Dia nggak suka, nggak masuk di otaknya, atau kalau bahasa populernya, nggak cocok di otaknya programnya itu. Karena dia visual kan bilang kita akan membahas gambaran, ya, visi, gambaran, ya. Nah ini. Ani sih, menurut kata Ani, tadi kan aku udah ngomong gitu. Tapi coba deh tadi ngomong, iya aku ngomong, kita akan bicara tentang perkembangan proyek kita. Bicara dengan gambaran itu sangat berbeda, kata yang berbeda, yang itu mempengaruhi gaya komunikasi, mempengaruhi otaknya orang yang kita ajak bicara. Nah ini contoh visual. Ya. Kemudian lagi, atau saya sangat menantikan untuk mengadakan rapat dengan Anda, menantikan. Pokoknya, jadi ada hal yang betul-betul kita ingin ketemu dia gitu. Nah, itu
kan seneng kan. Kalau tadi kan cuman ya ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol aja gitu. Ya, saya tahu Anda sibuk, jadi rapat ini akan singkat. Nah, buat orang visual itu selalu ada kata sebentar aja atau kita singkat. Ya, kalau sebentar aja kadang-kadang suka yang benar gitu. Singkat. Kalau perlu ya dari jam sekian atau berapa menit ya atau berapa jam. Nah, itu. Ya senang yang begitu gaya visual. Ya. Kemudian saya tidak membutuhkan semua detailnya, berikan saja gambaran besarnya. Ingat ya, kalau dia visualnya lebih dominan atau lagi visual auditori ya, bukan visual digital, itu minta gambaran besar, katakan gitu ya. Kita makan siang, kamu ceritakan gambaran besar, ya, nggak usah detailnya, gambaran besar. Nah, jadi gaya visual langsung karena masuk otaknya atau istilah anak orang sekarang ya, istilah populer, masuk akalnya itu waktu diajak, dia mau itu, dia mau. Dan untuk kebutuhan Ani kan ngomong di tempat nyaman sambil ngopi itu kan cocok buat kinestetik, ya, dengan dia relax ya. Tapi ingat, Ani akan bicara dengan orang gaya visual, nanti sambil minum kopi, nggak usah lama-lama. Ya, biar aja ngomong sebentar, pas dia pergi baru kita santai-santai minum kopi sendiri. Asik. Ya, itu ceritanya. Oke? Nah, ini contoh saja aplikasi antara bagaimana seorang kinestetik untuk bicara sama gaya visual. Ya. Kalau bisa nanti hafalkan hal-hal yang kebiasaan dia bicara gitu ya, dia bicara. Pokoknya kalau visual itu pasti ada kaitannya dengan penglihatan, auditori ada kaitannya dengan pendengaran gitu ya. Dan kinestetik ada kaitannya dengan rasa, biasanya rasa perasaan atau gerakan, dan digital biasanya ada kaitannya dengan detail ya. Kayak gitu ya. Oke, saya